tuntutan juga pekerjaan gitu, karena aku kepengen terlihat sempurna saat di kamera gitu, sehingga mereka-mereka yang support aku juga mereka mungkin lebih happy ngelihatnya gitu. Dan nggak bisa dipungkiri lah, yang namanya kita merawat penampilan itu kan adalah bagian dari pekerjaan kita sebagai seorang panggung ya, sebagai orang panggung. Banyak yang masih peduli dan yang sayang sama diri. Iya, alhamdulillah, masya Allah banget. Jadi aku tuh makanya kadang-kadang kita pulang dari sini tuh jam setengah 12, jam 12 malam. Aku sampai rumah tuh udah bisa hampir jam 1, kadang-kadang jam 1 lewat. Habis selesai segala macam semua siap tidur tuh udah hampir jam 2 lewat gitu ya. Tapi aku masih sempetin untuk ngecek gitu DM dan postingan dan tag-tagan semua yang masuk. Nyempetin untuk repost gitu karena aku terharu sebetulnya, seneng banget melihat kayak ternyata banyak yang sayang, ternyata banyak yang perhatian, ternyata banyak yang support gitu. Di tengah-tengah segala huru-hara gitu. Itu apa mengingatkan aku untuk selalu bersyukur gitu, bahwa eh, kadang-kadang mereka yang mendukung itu nggak selalu terlihat selalu, tapi pada saat di momen-momen kemarin tuh seperti Allah berikan penyejuk dan kebahagiaan buat aku. Dan aku senang banget karena mereka semua adalah penonton-penonton pemirsa setianya DMD Panggung Rezeki gitu. Senang banget. Dan itu menghapus juga ya komentar-komentar yang after surgery yang kemarin. Iya, ya sekarang kalau kita melihat semua pro dan kontra itu pasti ada. Ya banyak orang yang mungkin merasa aku itu terlalu insecure ya sebagai seorang perempuan gitu ya. Apalagi mungkin yang usia 2 kepala 4 gitu kan ya. Kenapa kok aku insecure banget? Padahal sebenarnya kan salah satu tujuan aku untuk terus memelihara penampilan aku adalah berkaitan dengan pekerjaanku, dan di atas segalanya pun karena aku sebagai seorang perempuan mungkin kepengen terlihat lebih cantik, terlihat lebih baik gitu. Makanya aku nggak pernah, kalau ditanya apa sih sebenarnya, kalau ditanya tuh kayak gini-gini adalah hal yang aku nikmatin nggak? Sebenarnya tuh dulu aku tuh cuek banget, tapi kan semakin kesini semakin tahu bahwa di dunia entertainment tidak bisa seperti itu gitu. Kayak misalnya aku habis udah nih kemarin banyak prosedur yang sebenarnya agak menakutkan buat aku, termasuk sebenarnya ini bulan ini nih aku ada prosedur yang berhubungan dengan gigi yang sebenarnya udah bertahun-tahun aku kepengen lakuin, tapi aku selalu takut karena prosedurnya tuh agak besar, agak serius gitu, dan panjang, perawatannya tuh panjang, dan prosedurnya menurut aku bukan cuma prosedur kayak nambal atau bersihin gigi gitu-gitu lah. Tapi lagi-lagi ini aku lakukan karena tuntutan juga pekerjaan gitu, karena aku kepengen terlihat sempurna saat di kamera gitu, sehingga mereka-mereka yang support aku juga mereka mungkin lebih happy ngelihatnya gitu. Dan nggak bisa dipungkiri lah, yang namanya kita merawat penampilan itu kan adalah bagian dari pekerjaan kita sebagai seorang panggung ya, sebagai orang panggung. Ada keluhan juga kakak selain untuk penampilan. Iya, memang kalau soal masalah gigi ini, jadi aku tuh entah kenapa, aku nggak ngerti ini apakah memang ada orang lain yang seperti aku juga, tapi ada gigi aku itu yang kayak dari gigi susu terus nggak ada gantinya, nggak ada gigi dewasanya gitu, sehingga dia jadi sebenarnya letaknya agak di belakang, nggak terlalu kelihatan. Cuma kadang-kadang kalau aku tuh lagi di depan kamera banget, atau aku lagi nyanyi, atau khususnya sebenarnya kalau aku lagi nge-rap sih, karena kan kurang bisa kontrol muka dan mulut ya kalau lagi nge-rap tuh, benar-benar harus, sehingga aku suka kadang-kadang merasa aduh ini ganggu deh gitu, ganggu penampilan tapi secara estetik aja. Jadi aku mikir aku kepengen untuk benerin itu di dokter gigi. Sebenarnya udah lama banget kepengen udah lama, dan aku udah coba untuk cara-cara lain, tapi udah coba untuk riset cara-cara lain yang lebih tidak besar prosedurnya gitu. Tapi ternyata kayaknya ujung-ujungnya kayaknya harus dengan cara ini, implan, dan implan itu
menakutkan buat aku gitu, karena kan itu kan kayak ya operasi operasi kecil ya, dibuka di gitu gitu. Tapi nggak tahu ini, aku masih mau ketemu sama dokternya, dokter gigi Devia. Kemarin udah sempat ngobrol sama beliau. Nanti beliau sekarang lagi masih belum ada di Indonesia. Begitu beliau ada di Indonesia, aku mau janjian datang untuk langsung dicek dan diperiksa oleh beliau. Ada trauma kan Kak, karena takut di antara dua surgery sebelumnya, tapi demi kecantikan juga. Iya, aku sebenarnya emang paling takut urusan gigi, karena entah kenapa tuh gigi aku khususnya pada saat aku hamil dulu itu tuh yang banyak bermasalah gigi aku gitu. Jadi tiba-tiba pas lagi hamil tuh ya, tiba-tiba pecah giginya gitu, terus tiba-tiba bolong gitu. Dibenerin terus, jadi bolak-balik ke dokter gigi gitu. Nah, jadi kayak setiap kali mau ke dokter gigi tuh deg-degannya ngelebih-lebihin kalau lagi mau ke dokter kecantikan, kalau lagi mau, bahkan kalau mau ke rumah sakit yang di Bangkok tuh, rumah sakit Oplas, aku lebih deg-degan kalau pas mau ke dokter gigi karena udah trauma gitu, sering banget gitu bermasalah giginya gitu. Jadi kalau misalnya ngomongin trauma setelah baik gigi atau sebelum gitu, biasanya butuh waktu berapa lama dan juga nominalnya? Kalau soal nominal memang besar, bukan nominal yang kecil. Itu makanya aku kalau kan sebagai seorang ibu ya, dan aku juga punya karyawan yang alhamdulillah alhamdulillah aku ada beberapa karyawan juga gitu yang bantu aku selama ini, baik di pekerjaan maupun di rumah gitu, maupun di pekerjaanku raga, di pekerjaanku sebagai instruktur Zumba. Jadi aku ada prioritas gitu. Setiap kali aku dapat pendapatan, pasti pendapatan itu pertama kali aku harus alokasikan dulu untuk prioritas utama itu adalah tentunya Aisyah dan segalanya, keluarga lah ya gitu. Lalu baru setelah itu karyawan-karyawan aku semuanya. Habis itu pengeluaran-pengeluaran yang lainnya. Barulah kalau ada sisanya yang buat seneng-seneng istilahnya, itulah aku simpan gitu. Makanya aku sampai sekarang tuh, dulu waktu pas aku lagi Aisyah lagi sakit, salah satu hal yang banyak dulu tuh aku seneng banget ngoleksi tas-tas mahal. Tapi pas Aisyah sakit kan itu aku jual-jualin untuk supaya bisa bayar ininya kan, salah satu pertolongan Allah lah yang akhirnya bisa aku jadiin duit untuk membantu biaya di sana. Sekarang aku udah hampir nggak punya gitu, dan dari aku mulai bisa punya nafkah lagi, bekerja lagi, aku tuh nggak pernah kepikiran untuk beli lagi tas mahal, karena buat aku udah, daripada aku pakai buat tas mahal, aku sisihin pelan-pelan bertahun-tahun itu aku sisihin untuk kebutuhan aku yang aku merasa aku lebih butuh sebagai investasi aku di dunia entertainment sebagai pekerjaanku gitu ya. Salah satunya ya operasi plastik, operasi gigi, perawatan kecantikan, dokter gizi, pelatih kebugaran, guru nyanyi, dan lain, fashion stylist dan lain sebagainya yang memang lebih berhubungan dengan pekerjaanku, supaya ya harapannya, karena memang masih belum ada sumber pekerjaan lain selain di dunia entertainment, sementara udah 47 tahun ya, emang harus segala macam yang dipikirin dan dipersiapkan supaya bisa mungkin tetap bisa bertahan dan tetap bisa manjang-manjangkan usia karir ini kalau bisa selama mungkin, sampai aku bisa menemukan sumber nafkah yang lain lagi, mungkin yang lebih stabil, yang mungkin bisa mengandalkan hal lain selain misalnya penampilan fisik dan lain sebagainya. Nolnya ada berapa sih Kak? Sebenarnya tidak sefantastis itu sih, tidak sefantastis itu. Tapi ya memang menurutmu enggak sefantastis itu buat aku. Tapi kalau aku dengar cerita orang-orang sampai ya kalau dibandingkan dengan jumlah itu tidak sefantastis itu. Tapi buat aku tetap itu adalah jumlah yang fantastis. Dan aku betul-betul nabung untuk bisa mengumpulkan itu. Berapa lama nabung? Lama Mas, dari mulai mama masih ada, bahkan dari sebelumnya. Karena emang udah plan yang udah lama sekali di Kan habis gigi mau apa lagi? pasti masih ada, nanti dah kita lihat ininya ya. Soalnya Aisyah udah mau masuk ke secondary, udah gitu. Terus udah gitu juga ya, berdoa aja semoga juga pekerjaanku lancar terus gitu ya. Tapi sekarang biarkan jadi angan-angan dulu deh. Yang penting sekarang gigi dulu, takutnya nanti pas lagi di close up kelihatan, ntar aku dibully lagi. Terima kasih.